Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa dengan anak-anak kembali bersama Bapak Usnil Kiram, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan sebagai makhluk Tuhan yang beragama, mari kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Di masa pandemik ini, Bapak berkali-kali selalu mengingatkan bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Pertama, dengan memakai masker secara benar, menutup hidung sampai ke dagu. Kemudian yang kedua, tetap mencuci tangan dengan air bersih, sabun, dan mengalir begitu airnya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun. Yang keempat, anak-anak harus menghindari kerumunan dan jika tidak perlu beraktivitas cukup di rumah. Anak-anakku, laksanakan protokol tersebut dengan patuh dan disiplin ya. Selanjutnya anak-anak, Pak akan menyampaikan pembelajaran sebelumnya mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1998. Di mana pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kondisi Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, dari semangat kebangkitan nasional yang ditunjukkan oleh para pejuang atau para tokoh Indonesia ketika itu akan membangkitkan semangat pada diri sendiri bagi kita sekarang dan sampai nanti negara ini tetap ada. Anak-anakku, untuk pembelajaran minggu yang lalu anak-anakku sudah mempelajari bagaimana para tokoh, baik tokoh kerajaan maupun tokoh nasional ya, berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Di mana Pak minta kalian untuk menonton video Sultan Agung. Di dalam sequelnya Sultan Agung bersama bala tentaranya berusaha untuk mengusir Belanda. Dalam hal ini disusupi melalui VOC ya. Ketika itu Belanda melaksanakan suatu sistem yang merugikan kita, yaitu kerja paksa atau yang disebut Rodi. Kemudian ada juga tanam paksa atau kultur stelsel, di mana kita menanam atau rakyat pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang ditentukan oleh kolonial, hasilnya adalah untuk kolonial Belanda. Baik anak-anak, dari kondisi bangsa Indonesia sebelum 1998 menggambarkan bahwa kita begitu terjajah atau tertindas ya di masa itu. Apa faktornya? Ketika di luring Pak sudah tanyakan dan jawaban anak-anak, faktor utamanya adalah karena kita masih bodoh sehingga kita mudah ditindas atau dijajah oleh bangsa lain, terutama penjajah kolonial Belanda. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan dan mempelajari apa arti penting semangat kebangsaan dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, materi ini akan Pak sampaikan secara langsung melalui video pembelajaran ini. Namun sebelumnya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah anak-anak dapat menjelaskan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu nanti anak-anak akan bisa mengidentifikasi ada dua arti penting yang mencolok. Kemudian nanti akan dielaborasi dengan materi yang ada di slide ini ya. Ada 3 kalau di slide, tetapi di buku teks kita ada 2. Baik anak-anak, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Di awal tadi sudah Bapak buka bahwa kebangkitan nasional adalah cikal bakal perjuangan kebangsaan atau perjuangan bangsa Indonesia secara nasional. Di mana kebangkitan nasional ini dirintis melalui perjuangan. Perjuangan yang sah adalah perjuangan melalui organisasi. Ketika itu berdirilah organisasi
nasional atau bersifat nasional yang berbentuk modern yang dinamakan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo inilah yang menjadi cikal atau menjadi dasar dari organisasi nasional perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anak-anakku, Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1998. Nah, pendirian Budi Utomo ini sebenarnya lebih dulu digagas melalui pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki pemikiran kalau bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajahan, maka kita harus bersatu terlebih dahulu dengan mendirikan organisasi yang bersifat nasional, bukan organisasi kedaerahan. Nah, Dr. Sutomo sebagai salah satu pelajar Stopia ketika itu bersama rekan-rekannya menyambut baik dengan sadar bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus didapat dengan cara yang sah dan dilakukan dengan cara sendiri. Nah, akhirnya berdirilah Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908, di mana istilah Budi Utomo ini berarti dari bahasa Sanskerta Budi artinya bodi atau budi yang artinya keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa budi ini sebagai daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi atau ide-ide umum yang lahir dari putra-putra Indonesia. Adapun utomo dari kata utama dalam bahasa Sanskerta berarti yang diutamakan atau tingkat pertama atau sangat baik. Jadi budi utomo ini artinya kesadaran yang utama. Jika kita sudah ada kesadaran, maka kita bisa berjuang untuk kebangkitan nasional, lalu dari kebangkitan nasional kita akan berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Nah, Budi Utomo ini sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern, yang pada akhirnya bisa menggabungkan tokoh muda dan tokoh tua, ya. Di mana salah satu dari tokoh tua yang bergabung dalam organisasi ini adalah RT Tirto Kusumo. Nah, ini membuktikan ada kerjasama antara tokoh muda dan tokoh tua. Anak-anakku, kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, yang dimaksud dengan kebangkitan nasional adalah adanya keinginan kita untuk secara bersama-sama, secara nasional, bebas dari penjajahan kolonial Belanda. Di mana arti penting yang pertama dalam kajian slide ini adalah kebangkitan nasional sebagai bangkit atau kebangkitan kita dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, tentu melalui kebebasan atau kemerdekaan. Kemudian yang kedua, arti pentingnya adalah bahwa kebangkitan nasional itu berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan Indonesia. Dan yang ketiga, kebangkitan nasional ini berarti bahwa kita bangkit kesadarannya, harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu. Jadi melalui kesadaran yang baik, maka kita harus berusaha untuk tidak menerima keadaan penjajahan dengan selalu beritikat dan berniat membebaskan diri dari segala penindasan. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan bangsa Indonesia, selanjutnya Pak akan menjelaskan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Penjelasan langsung yang akan Pak jelaskan di depan. Anak-anak bisa melihat papan tulis ini, di mana arti penting kebangkitan nasional ada dua di dalam kajian buku teks, ya. Yang pertama,
arti pentingnya adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Ya, mewujudkan persatuan Indonesia artinya kita berusaha bagaimana Indonesia itu menjadi satu, baik dalam perjuangan psikis maupun perjuangan fisiknya, sehingga kita bisa bebas dari penindasan penjajah kolonial Belanda ini. Nah, apa yang menjadi ciri dari mewujudkan persatuan Indonesia? Ini juga menjadi ciri persatuan, gitu ya. Yang pertama, kita merasa senasib dan seperjuangan, ya, bahwa persatuan Indonesia itu ditandai dengan bahwa kita ini adalah senasib seperjuangan. Kemudian yang kedua bahwa kita bersatu karena kita juga bangkit secara nasional melalui munculnya organisasi Budi Utomo. Kemudian yang ketiga, kita dapat mewujudkan persatuan Indonesia karena kita ini ada ikrar atau ada janji dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang keempat, kita ini bisa bersatu atau Indonesia bisa bersatu karena kita telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu anak-anak, yang pertama arti pentingnya bahwa kita dapat mewujudkan persatuan Indonesia. Kemudian arti penting dari kebangkitan nasional ini adalah kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kebanggaan sebagai anak bangsa ini dapat kita tunjukkan mulai dari kebangkitan nasional sampai dengan hari ini melalui keinginan kita untuk tetap membangkitkan semangat-semangat mulai dari semangat belajar, semangat bekerja, sampai semangat membangun kemajuan Indonesia ke depan dan selamanya begitu. Jadi anak-anak, ada hal penting dari arti penting kebangkitan nasional ini yang menjadi garis besar adalah yang pertama bahwa kita dapat mewujudkan persatuan Indonesia melalui kebangkitan nasional di tahun 1998. Kemudian kita menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia juga melalui kebangkitan nasional di tahun 1998. Nah, sekarang apa yang sudah bisa anak-anak lakukan untuk menunjukkan bahwa kita juga merasa bagian dari kebangkitan nasional di tahun 1998 tersebut? Baik anak-anak, sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di grup dan bisa kita berdiskusi di sana. Dan anak-anak, selanjutnya seperti yang sudah Pak share di grup, bahwa anak-anak harus melanjutkan pembelajaran dengan mengkaji, ya. Jadi ini menjadi penugasan kalian. Tugasnya adalah mengkaji peran dari Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang bersifat modern. Jadi perannya secara umum bisa anak-anak buat, sumbernya bisa dari buku teks dan dari sumber online, internet dan lain-lain. Demikian anak-anak yang bisa Pak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan di grup. Sekali lagi penugasannya adalah anak-anak mengidentifikasi apa peran Budi Utomo dalam membangkitkan kebangkitan nasional sampai Indonesia memperoleh kemerdekaan. Anak-anak, demikian yang bisa Pak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan melalui kelas maya dan di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dari Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Demikian. Semangat belajar daring. Terima kasih anak-anak semuanya. Semangat. Kita sebagai generasi penerus bangsa. Semangat. Indonesia maju melalui perjuangan kita sebagai anak bangsa. Terima kasih.